saying no, 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 no. Then saying yes, 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 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviola Indriani dari kelas 11 akuntansi 3 nomor absen 11. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang demokrasi. Nah, apa sih itu demokrasi? Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Indonesia ini menerapkan demokrasi Pancasila. Nah, berikut beberapa contoh pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada pemilihan umum atau pemilu untuk memilih wakil rakyat yang duduk di parlemen. Yang kedua ada rakyat ikut serta mencoblos atau memilih para wakilnya dalam pemilu. Yang ketiga, masyarakat Indonesia didorong untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, baik dalam pembangunan sosial maupun dalam menjaga keharmonisan sosial. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh perilaku demokrasi yang positif di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan yang berbangsa dan bernegara. Berikut merupakan contoh perilaku demokrasi yang positif di keluarga. Yang pertama, mendengarkan dan menghormati pendapat dari setiap anggota keluarga. Yang kedua, melakukan musyawarah ketika akan mengambil keputusan penting di keluarga. Dan yang ketiga, menghargai keputusan yang sudah disepakati oleh keluarga. Nah, contoh perilaku demokrasi yang negatif di keluarga yaitu yang pertama ada tidak menghormati pendapat antar keluarga. Yang kedua, lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Yang ketiga, tidak adanya bermusyawarah antar anggota keluarga. Selanjutnya, contoh perilaku demokrasi yang positif di sekolah yaitu yang pertama, melakukan pemilihan ketua kelas dengan cara voting. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat saat rapat organisasi sekolah. Yang ketiga, menghormati keputusan mayoritas ketika musyawarah kelas. Dan yang keempat, memberikan kesempatan berbicara untuk semua teman atau pihak yang terlibat ketika rapat kelas. Nah, berikut contoh perilaku demokrasi yang negatif di sekolah. Pertama, diskriminasi. Yang kedua, perundungan. Yang ketiga, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Dan yang terakhir, sekolah membuat keputusan merugikan secara sepihak. Adapun contoh perilaku demokrasi yang positif di masyarakat. Pertama, musyawarah untuk menentukan suatu hal atau menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang kedua, ikut kegiatan gotong royong dengan semua warga. Yang ketiga, melakukan hak dan kewajiban sebagai warga. Yang terakhir, ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan. Nah, contoh perilaku demokrasi yang negatif di lingkungan masyarakat. Yang pertama ada pemilihan umum yang tidak adil dan bebas. Yang kedua, pembatasan kebebasan berbicara. Dan yang ketiga, pemisahan kekuasaan yang tidak efektif. Yang keempat, korupsi. Yang kelima, manipulasi proses pemilihan. Yang keenam, politik uang. Dan yang terakhir, jual beli suara. Nah, tadi kan udah nih contoh perilaku positif dan negatif di lingkungan masyarakat,
di sekolah, dan di keluarga. Selanjutnya, contoh perilaku positif demokrasi berbangsa dan bernegara. Yang pertama, menggunakan hak pilih untuk memilih wakil rakyat serta presiden dan wakilnya. Yang kedua, menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat. Yang ketiga, memberikan kritik yang membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat dalam rangka menyelesaikan masalah kenegaraan. Nah, adapun contoh perilaku negatif demokrasi berbangsa dan bernegara. Pertama, kekerasan politik seperti demonstrasi, anarkis, terorisme, dan intimidasi. Yang kedua, ada korupsi, dan yang ketiga ada politik uang. Nah, adapun nilai-nilai demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan, berkedaulat, kerjasama, dan kepercayaan. Oleh karena itu, nilai demokrasi menuntut kita untuk tetap bersatu dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, setelah mendengarkan materi yang telah saya sampaikan, apakah kalian sudah paham tentang contoh-contoh dan pengertian demokrasi? Selanjutnya, kesimpulan dari demokrasi, yaitu merupakan suatu bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam dan melalui demokrasi, rakyat memiliki kedudukan yang sama dalam setiap keputusan atau kebijakan yang berkenaan langsung dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi memberikan jaminan bahwa segala macam bentuk kebijakan atau perubahan dalam kekuasaan selalu tetap bertujuan demi kesejahteraan rakyat. Sekian materi dari saya, mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan kata. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.